أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syahra siyaman lil mu'minin walis-shaimin waliz-zakati fa'ilin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah tahun ini kembali Allah temukan kita di Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Yang perlu kita ucapkan tidak lain adalah marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam, marhaban syahrul Quran, marhaban bihudurikum ya syahrul Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan yang semua itu untuk kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul dalam sabdanya menyampaikan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku, yaitu kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan di mana kita diperintahkan untuk berpuasa, sebagaimana ayat 183 di surah Al-Baqarah. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa di bulan suci Ramadan dilihat dari segi apapun, faedah dan fadilahnya pasti akan kembali kepada diri kita yang berpuasa. Dalam urusan kesehatan, Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Salah satunya kemudian Allah juga memberikan fadilah kepada kita yang lain selain daripada kesehatan adalah pengendalian diri. Jadi puasa di bulan suci Ramadan adalah pengendalian diri dari hawa nafsu ketika kita menginginkan sesuatu yang menjadi apa yang dicintai oleh manusia. Artinya pengendalian bukan untuk memusnahkan atau membinasakan. Berbeda antara membinasakan dengan membina atau menghilangkan dengan menahan. Yang dimaksud di sini Ramadan bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi menahan hawa nafsu. Kenapa dengan demikian? Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan di dalam juz 13 ya, di dalam Al-Qur'an,
kutipannya adalah innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu akan selalu memerintahkan kepada yang jahat, yang jelek, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah ya, kenapa diperintahkan kita untuk berpuasa. Jadi dulunya itu Allah menciptakan, yang pertama adalah Allah ciptakan namanya akal. Yang kedua Allah ciptakan yang namanya nafsu. Dua-duanya ini nanti akan dimasukkan ke dalam jasad manusia. Yang pertama Allah menciptakan akal. Ketika selesai Allah menciptakan akal, maka ditanya akal ini oleh Allah, wahai akal, man ana wa man anta, aku ini siapa, kamu siapa? Maka akal menjawab, anta robbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu ya Allah. Maka Allah katakan, sodaqta, engkau benar. Kemudian Allah menciptakan yang kedua, yaitu menciptakan nafsu. Ketika Allah selesai ciptakan nafsu, kemudian Allah tanya, sebagaimana Allah tanya kepada akal, wahai nafsu, man ana wa man anta, wahai nafsu, aku ini siapa, kamu siapa? Akan tetapi nafsu mengatakan, ana, anta, aku ya aku, kamu ya kamu. Maka kemudian dibakar oleh Allah, dihukum sampai puluhan tahun, sampai wa fi riwayatin 40 tahun. Begitu dibakar oleh Allah nafsu ini 40 tahun supaya kapok, supaya jerah, maka selesai dibakar, kemudian ditanya lagi oleh Allah, wahai nafsu, man ana wa man anta, aku ini siapa, kamu siapa? Ternyata nafsu masih menjawab, ana, anta, aku ya aku, kamu ya kamu. Wah, memang ini nafsu ini memang luar biasa. Ketika membahas tentang nafsu ini memang susah sekali dikendalikan. Kemudian Allah bakar lagi yang ketiga kalinya. Selesai Allah bakar 40 tahun kembali, maka ditanya lagi nafsu itu, wahai nafsu, man ana wa man anta, aku ini siapa, kamu siapa? Ternyata nafsu masih menjawab, ana, anta, aku ya aku, kamu ya kamu. Maka kemudian Allah dengan cara lain, yaitu menghukum nafsu itu dengan membiarkan, tidak memberikan makan, minum, hampir punah, hampir musnah. Saat hampir musnah inilah kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai nafsu, man ana wa man anta, aku ini siapa, kamu siapa? Baru kemudian saat dia letih, lesu, lelah, hampir punah, maka nafsu kemudian baru menjawab, anta robbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Nah, oleh karena itu ketika nafsu dalam kisah ini kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata nafsu itu bisa dikendalikan dengan lapar dan dahaga, tidak dengan dibakar dengan api, tapi dibakar dengan mengendalikan diri dari menahan nafsu, yaitu makan dan minum dan yang membatalkan yang lain. Maka kemudian Allah perintahkan manusia untuk berpuasa. Untuk apa? Untuk mengendalikan diri dari nafsu yang lawamah, syaitoniyah, hayawaniyah, dan nafsu-nafsu angkara murka yang lain. Artinya dalam kisah ini ketika Allah memberikan hukuman, yaitu berupa membiarkan, tidak memberikan makan dan minum, baru kemudian nafsu itu menjadi tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kemudian orang beriman ini diperintahkan untuk berpuasa, tidak lain adalah supaya mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi sebetulnya tidak hanya sholat saja, puasa pun juga bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ingat, di ayat 183 endingnya adalah la'allakum tattaqun, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita nikmat berpuasa, dan Allah berikan kepada kita Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita, puasa tahun ini adalah puasa terbaik kita. Semoga Allah juga jumpakan kita pada Ramadan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada keluarga besar Kukuruyuk Project dan tim yang selalu
mensupport kegiatan-kegiatan dakwah. Semoga bermanfaat, membawa berkah dan berhasil sukses dalam apa yang dicita-citakannya. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf Siti kecantol kawat, senajan sidik sing penting manfaat. Pencak silat ning isor gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Pak Taufik nganggo kopiah. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.